Ada berita yang menurut gue paling mengkhawatirkan para orang tua, di mana anak-anaknya yang dititipkan di lembaga-lembaga pendidikan jadi korban predator seks. Ini paling mengerikan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Audio Jungle. Berita terakhir rame soal penangkapan anak seorang kiai di Jombang, Mas Beci. Nah, Mas Beci ini itu dia menggauli atau katakanlah melakukan pelecehan seksual terhadap santri di pesantren As-Siddiqiyah Jombang. Pesantren itu dimiliki oleh ayahnya, seorang kiai besar. Sayangnya pada saat proses penangkapan, karena memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, orang-orang di pesantren itu menghalang-halangi kerja kepolisian karena beranggapan bahwa yang ditangkap adalah anak kiai. Padahal mau anak kiai atau bukan, tetap saja dia tersangka predator seksual. Korbannya anak-anak di bawah umur. Iya, anak-anak di bawah umur yang masih punya masa depan, yang masih punya harapan-harapan hidup ke depan, dihancurkan hidupnya oleh orang-orang seperti ini. Bukan cuma di Jombang, pada saat yang bersamaan kita dengar juga ada santriwati di pesantren di Depok. 11 santriwati diperkosa, digagahi sama ustadz-ustadz. Nah, ini bukan cuma satu, 3 atau 4 orang ustadz secara bergiliran merampas kehormatan para santriwatinya di Depok, dan kasusnya sudah ditangani pihak kepolisian. Ada lagi di Bandar Lampung misalnya, Ahmad Arifin, dia seorang guru ngaji, seorang ustadz di sebuah pesantren. Yang digagahi kali ini adalah anak laki-laki. 2 orang anak laki-laki menjadi korbannya. Kalau kita mau urut-urut, sebetulnya banyak banget kasus seperti kejadian di Pinrang atau di lokasi-lokasi lain. Dan yang paling menghebohkan pasti Anda masih ingat seorang pemilik pesantren di Bandung. Itu namanya sangat legend, Heri Wiryawan. Dia menghamili beberapa santrinya dan punya anak dari kelakuan bejat ustadz-ustadz ini. Gua nggak habis pikir bagaimana hati para orang tua ketika dia menitipkan anaknya untuk dididik di lembaga-lembaga pendidikan agama, lalu menjadi korban kebiadaban orang-orang yang berkedok agamis, orang-orang yang ngakunya ustadz, orang-orang yang ngakunya pendidik agama. Dan bukan cuma ustadz-ustadz, para pendeta juga ada banyak kasus. Yang paling heboh itu kasus pendeta Hani Layatara. Pendeta ini gerejanya ada di Surabaya dan banyak jemaatnya yang jadi korban. Bahkan termasuk anak-anak. Juga ada pendeta Niko Sinaga yang juga mencabuli anak-anak di bawah umur. Kita kadang-kadang mikir, kok kejadian-kejadian seperti ini terjadinya di lembaga-lembaga pendidikan atau di tempat-tempat di mana orang sedang atau ingin bermesra-mesra dengan Tuhannya. Lembaga pendidikan agama Islam maupun di gereja-gereja banyak terjadi hal-hal seperti ini. Dan yang paling miris adalah korbannya anak-anak di bawah umur. Tentu ketika terjadi kasus seperti itu, pelakunya merasa ini cuma kejadian beberapa menit, beberapa jam. Tetapi dampak bagi korbannya itu bisa seumur hidupnya. Bagaimana kehormatannya direnggut, bagaimana masa depannya dihancurkan, bagaimana dia dihancurkan mentalnya sehingga tidak punya percaya diri lagi berhadapan dengan dunia luar. Kerusakan-kerusakan seperti ini terus membombardir kita, berita-berita seperti ini terus-menerus hadir di tengah-tengah kita, dan tentu saja ini harus menjadi perhatian yang amat sangat
serius. Kenapa amat sangat serius? Yaitu tadi, korbannya kebanyakan adalah anak-anak di bawah umur. Anak-anak yang mungkin masih asik main Barbie usia 12 sampai 15 tahun, yang mungkin masih asik menikmati masa remajanya sambil nonton drama Korea, kini harus kehilangan masa depan mereka, kini harus kehilangan kehormatan mereka. Menurut gua, kayaknya ini harus ditindaklanjuti secara tegas, bukan cuma sekedar pelakunya dihukum jauh lebih berat dibanding perkosaan biasa, tapi juga harus ada pengawasan serius terhadap lembaga-lembaga yang memang menitipkan anaknya nginep di asrama pesantren, di asrama siswa. Karena apa? Karena kesempatan itulah yang mungkin membuka peluang untuk terjadi kasus pelecehan seksual, kasus kekerasan. Dan semua pelakunya rata-rata adalah gurunya, rata-rata adalah ustadznya, pendetanya. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Gue yakin anak-anak itu tidak berpikir buruk ketika diajak sama ustadznya. Ada yang bilang pengen ditransfer ilmu kanuragan, ada yang bilang pengen dites keperawanan, ada yang modusnya ingin audisi tenaga kesehatan buat pesantren. Ujung-ujungnya luar biasa, mereka jadi santapan para orang-orang bejat ini. Pemerintah, kepolisian, dan institusi-institusi masyarakat penting mengawasi. Jangan biarkan mereka bergerak tanpa pengawasan. Harus ada petugas yang secara intens mengawasi para santri, mengawasi para murid yang sekolah di asrama, mengawasi para jemaat yang memang berinteraksi dengan orang-orang dewasa. Dan yang satu yang juga lebih penting, para orang tua saat ini gak bisa lagi menyerahkan begitu saja masa depan anak-anaknya kepada ahli-ahli agama yang sama sekali gak mereka kenal. Karena apa? Karena taruhannya adalah masa depan anak-anakmu. Ini yang paling bahaya. Dan menurut gua sebetulnya masih banyak pesantren-pesantren bagus, pesantren-pesantren hebat yang benar-benar mengajarkan pendidikan agama yang baik. Tetapi akan rusak kalau seandainya fenomena-fenomena ini tidak cepat ditangani dan diantisipasi. Perlu ada antisipasi serius, misalnya perlu ada pengawasan yang intens dari Departemen Agama atau dari Departemen Pendidikan untuk rutin ngecek, datang, bahkan mungkin pelan-pelan ngobrol sama siswa-siswa untuk melihat fenomena apakah ruang-ruang seperti ini bisa terjadi. Kalau tidak, maka fenomena ini akan terus terjadi. Karena di pesantren, di gereja, bukan cuma ahli agama atau orang-orang yang mau berdekatan dengan Tuhan doang yang ada. Orang-orang yang selama ini akrab-akrab sama setan juga banyak. Itu yang terjadi. Dan jangan kaget juga ketika misalnya dalam doktrin agama, seks seolah-olah sebagai satu hal yang tabu banget, sebagai satu hal yang harus dijauhi. Ternyata ini makin menekan dan membuat penasaran para ustadz-ustadz itu. Gua sampai sekarang pada akhirnya berkesimpulan, ujungnya bukan cuma soal pakaian. Kan santri-santri itu pasti pakaiannya sopan dong, pakai jilbab dong, tertutup dong. Tapi kenapa masih membuat biraki para ustadznya meningkat? Jadi ujung-ujungnya ini bukan soal pakaian. Kalau udah pakai jilbab maka dia terbebas dari lirikan nafsu lawan jenisnya. Kalau sudah pakaian tertutup maka dia terbebas dari lirikan penuh air liur kesangean. Jadi ini bukan soal pakaian, ini soal mindset. Ini soal cara berpikir bagaimana bahwa anak didik ini bukan objek seksual.
Perempuan bukan melulu objek seksual. Cara berpikir agama yang menempatkan perempuan melulu sebagai objek mungkin harus dibongkar gila-gilaan agar apa? Agar para pengajar ini tidak lagi menjadikan perempuan sebagai korban-korbannya. Gua mengapresiasi tindakan pihak keamanan yang cepat menangani ini. Tetapi sekali lagi, kalau seandainya komunitas pesantren, komunitas keagamaan di gereja tidak mengawasi pendidikan-pendidikan agama ini dengan baik, atau para pendidiknya diawasi dengan baik, nanti akan berakibat orang kehilangan kepercayaan pada lembaga-lembaga seperti ini. Kalau kehilangan kepercayaan kan mengerikan, padahal kita masih butuh pesantren, kita masih butuh pendidikan di gereja, kita masih butuh pendidikan agama yang diajar atau diasuh oleh tokoh-tokoh agama yang moralnya terjaga, yang moralnya memang benar-benar baik. Kita udah nggak heran lah, kan ada kasus sampai sekarang misalnya imam besar aja kan juga kena kasus seksual berkenaan dengan selangkangan, kalaupun kasusnya belum disidangkan tapi polisi sudah membuka lagi kasus ini. Kapan waktu mungkin bisa disidangkan. Kenapa? Ya karena itu tadi, agama, jubahmu, jidatmu yang hitam, jenggotmu yang panjang, omonganmu yang melulu seolah tetanggaan sama Tuhan, nggak menjamin kelakuanmu. Yang paling inti adalah sebetulnya penghormatan kepada manusia lain, penghormatan kepada anak didik, penghormatan kepada lawan jenis, sehingga kita bisa menempatkan sesuatu secara tepat. Kita mungkin semuanya tidak suci-suci amat, tidak beres-beres banget, tidak juga menjadi orang yang sangat terjaga. Tetapi ketika ada orang yang tega menggagahi anak kecil, gua gak habis pikir bagaimana dia bisa merasakan penderitaan anak itu, bagaimana dia bisa membayangkan masa depan anak itu. Berasa orang-orang seperti ini sudah patut dijatuhi hukuman yang sangat berat. Kenapa? Karena dia bukan cuma merampas kehormatan seorang perempuan, tapi dia juga merampas masa depan seorang anak, seorang putri dari orang tua yang berharap anaknya dididik menjadi orang baik.